Matematika tuh kayak menantang gitu loh. First impression kalian tuh gimana sih? Sudah jelas culture shock ya, Antara seneng terus antara bingung sama gugup gitu. membangun koneksi ya. Iya betul. Bahkan dari luar negeri itu juga ada. Kayak akhirnya aku tuh bisa masuk di sini karena tradisi kita itu juga pilihan saya sebenarnya. Punya prinsip kita masuk bareng keluar juga bareng gitu kan. Saya sudah punya rencana ingin masuk ke organisasi internal. Kayak lihat join nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematik. Jadi kembali lagi kita di Tipo Matematika Podcast yang ke-7. Nah, gimana nih kabarnya Sobat Matematik? Semoga selalu sehat dan juga bahagia ya. Nah, sebelumnya kenalin, saya Zahratul Jannah yang akan memandu acara Matematika Podcast ke-7 kali ini. Nah, di episode 7 kali ini kita akan ngobrol santai aja nih, sesuai dengan tema kita yaitu ngobrol asik bareng maba. Nah, tentunya dengan tema itu kita kedatangan narasumber yaitu mahasiswa baru Tadris Matematika tahun 2025. Nah, langsung aja nih yuk kita kenalan. Hello everyone, my name is Alvin Asafar. Saya maba Tadris Matematika tahun 2025. Halo teman-teman semuanya, saya Siti Fatimah, biasa dipanggil Siva, dari Tadris Matematika Maba 2025. Nah, oke. Jadi, ada beberapa pertanyaan nih buat kalian. Nah, jadi yang pertama itu kan kalian sebelum masuk kuliah atau sebelum memilih jurusan, kalian tuh pasti bayangin bakal masuk jurusan apa. Nah, kalian tuh kan akhirnya memutuskan untuk masuk di Tadris Matematika. Nah, bayangan kalian tentang Tadris Matematika tuh apa sih? Dan kenapa kalian memilih jurusan? Oke, aku dulu ya. Oke, siap. Nah, saya tuh memilih Tadris Matematika tuh karena awalnya saya suka pelajaran matematika dan alasan kedua itu matematika tuh kayak menantang gitu loh. Iya, menantang. Iya kan? Iya. Nah, terus bayanganku sebelum masuk Tadris Matematika nih, kita tuh kayak belajar matematika kayak di SMA, cuman tuh lebih spesifik lagi dan lebih rinci. Nah, tapi setelah saya masuk ke Tadris Matematika, ternyata tuh nggak hanya itu. Kita harus benar-benar paham dan juga kita harus mampu mengajarkan materi yang kita pelajari kepada saat kita nanti jadi guru gitu. Oke, baik. Kalau saya pribadi, sebelum bayangan saya tentang matematika itu adalah jurusan yang hanya berfokus pada nilai, terus rumus, terus angka dan pernyataan kayak yang sulit-sulit lah seperti di SMA. Tapi ternyata bayangan saya tuh salah. Setelah masuk kuliah itu ternyata kita tidak hanya mempelajari tentang hitung-hitungan, melainkan kita juga harus bagaimana sih kita mengajarkan itu, terus bagaimana kita memahami materi ini dengan baik. Lalu saya mengambil jurusan ini karena saya itu suka logika dan tantangan dalam matematika. Saya juga ingin menjadi guru yang membuat siswanya itu tidak takut dengan matematika. Saya percaya kalau kita mengajarkan dengan mudah dan menarik, pasti semua orang akan mulai menyukai pelajaran ini, seperti itu. Oke, jadi di Tadris Matematika ini nggak hanya belajar tentang matematika, tapi juga belajar, karena kan Tadris ya, atau keguruan, jadi kita juga belajar caranya untuk mengajar kepada siswa, seperti itu. Iya, betul. Oke. Terus yang kedua, kalian kan maba nih. Iya. Nah, kalian kan baru pertama kali ya masuk kuliah. Nah, first impression kalian tuh gimana sih pas waktu masuk kuliah nih? Oke, kalau saya sendiri jujur ya, first time tuh yang dirasakan sudah jelas culture shock ya. Iya. Karena kan budaya di dunia perkuliahan dengan SMA tuh jauh berbeda. Kayak kita di kuliah tuh disuruh mandiri apa-apa sendiri. Sedangkan kalau di sekolah tuh kita masih diatur guru, kayak mapalnya tuh juga teratur. Sedangkan di kuliah tuh kayak beda-beda gitu loh. Apalagi kalau pokoknya intinya beda lah di sekolahan. Oke, kalau saya itu awalnya kayak antara seneng terus antara bingung sama gugup. Kayak kalau senengnya itu akhirnya aku bisa jadi mahasiswa nih, kayak gitu kan ya. Tapi bingungnya juga ya seperti yang dibilang Salvin, kayak awalnya kalau kita kan di sekolah kayak masih diajarin ini ya, masih dibilang juga besok ada tugas. Kalau di sini kan udah terserah, dosen itu udah membiarkan kita kayak mau kita tuh apa ya, dosen mengikuti juga seperti itu. Kalau kita nggak ngerjain ya itu juga bakalan kena kita sendiri, seperti itu. Ya, jadi tadi kan Mas Salvin itu Oke. bilang culture shock ya. Iya. Nah,
gimana sih kalian itu untuk beradaptasi dari yang awalnya SMA itu tadi katanya ada tugas di bidang guru, terus sekarang itu kuliah nggak di bidang guru. Nah, itu gimana sih kalian cara beradaptasinya? Oke, kalau saya sendiri tuh langkah pertama tuh yang jelas ya, kita itu harus tahu dulu sistem dunia perkuliahan itu seperti apa sih. Nah, kalau kita sudah paham, kita nanya-nanya nih ke kakak tingkat kan, biar kita itu lebih paham, jadi kita itu tahu informasi terkait dunia perkuliahan yang sekiranya kita itu belum paham. Kurang lebih seperti itu. Terus kita itu juga harus sering-sering apa ya, beda teman, beda dosen tuh kadang juga beda sifat, jadi kita juga harus beradaptasi dengan orang-orang tersebut gitu. Nah, kalau saya pribadi lebih menyesuaikan diri secara bertahap. Kayak saya itu menyisihkan mana yang penting saya dahulukan dan yang tidak nanti dulu. Terus juga mencoba aktif untuk di kelas, lalu memilih apa ya, memilih teman di lingkungan yang positif kayak gitu. Terus mencoba berteman itu tidak hanya sekelas, tapi juga luar kelas juga untuk mencari relasi bersama. Membangun koneksi ya. Iya betul. Jadi sekarang temennya udah banyak nih. Ya bisa dibilang seperti itu. Kuliah kan dari berbagai daerah ya. Jadi Iya. sekarang udah dapet teman dari mana aja nih? Banyak sih, ada yang dari Bandung, ada yang dari ITB, bahkan dari luar negeri pun juga ada loh. Oh, ada Iya dari luar dong. negeri. Kalau Siva juga udah dapet teman banyak. Iya kak, udah dari mana aja ya? Ya NTB juga, terus juga dari luar negeri juga ada, terus mana ya sama aja sih kak? Sih ya. Nah, terus selama kalian jadi maba nih, ada nggak sih hal unik atau hal yang berkesan yang kalian rasakan? Gitu? Kamu dulu deh. Hal yang berkesan saya waktu jadi maba kayak, gimana ya kak? Kayak akhirnya aku tuh bisa masuk di sini. Berkesannya tuh kayak, pokoknya alhamdulillah banget bisa masuk universitas ini juga, terus bisa masuk di Tadris Matematika karena Tadris Matematika itu juga impian saya sebenarnya. Di waktu Diman, iya karena kayak logika sama tantangan kan, wah asik nih di Tadris Matematika. Kesannya tuh itu kayak ya asik aja deh masuk sebagai maba ini, asik pokoknya. Kalau saya sendiri juga hampir sama, dan saya itu waktu pertama masuk dunia kuliah ya, itu antara excited tapi di sisi lain juga takut gitu. Takutnya kenapa nih? Karena gini ya, kata orang-orang tuh kuliah tuh scary gitu kan. Iya. I think kayak pertemanannya mengerikan atau tugas-tugasnya tuh di luar nalar gitu kan. Tapi ternyata setelah masuk kuliah tuh ternyata gak seburuk itu kok, teman-temannya itu solid, saling membantu. Bahkan ya setelah kita jalan itu, Iya. kalau setelah kita pulang tuh kita lanjut belajar lagi bareng-bareng. Entah itu langsung atau kita tuh sering Zoom kok. Sering Zoom bareng? Iya belajar Iya. bareng. Keren banget ya maba Iya, setelah Soalnya dari kita punya prinsip kita masuk bareng, keluar juga bareng gitu kak. Makanya tadi dibilang tuh kita itu excited tapi juga takut. Tapi setelah dijalani itu semua enggak benar. Gak sesering yang kita pikirkan di awal. Jadi kuliah seru ya? Seru. Seru dong. Oke, masih maba nih. Iya. Lanjut ke selanjutnya. Oke. Nah, terus kalian kan estimasi apa itu namanya S1 itu kan 4 tahun. Otomatis Iya. kan kalian masih di tahun pertama nih. Iya. Nah, itu untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu kalian ada nggak sih kayak to-do list kalian tuh mau ngapain aja gitu? Ada dong. Mungkin kalau masih selama kuliah saya akan mengikuti alur dan menikmati alur pembelajaran dan pokoknya progresnya itu akan saya nikmati. Nah, setelah 4 tahun itu kan kalau bisa lulus tepat Iya. waktu ya. Saya itu pengen cum laude terus jadi lulusan terbaik kalau bisa ya. Amin. Terus tuh jadi guru yang baik juga, terus cara penyampaian materinya itu juga asik. Jadi bisa dikatakan lulus Tadris Matematika tuh pokoknya itulah asik, terus juga bermanfaat banget bagi banyak orang begitu. Jadi tidak hanya mendapatkan nilai yang baik, tapi kita juga lulus dengan kita tuh udah memahami materi ini. Untuk mengajarkan ke murid-muridnya kan juga biar mereka itu gimana caranya suka dengan matematika. Untuk pas di dunia perkuliahan nih, kalian tuh mau kayak
ikut-ikut lomba gitu kah, atau mau ikut organisasi kah, atau bagaimana, atau mau lempeng-lempeng aja jadi mahasiswa kupu-kupu aja nih, kuliah pulang. Kalau saya di semester 1 masih kayak tahap pengen fokus ke lingkungan kuliah dulu. Gimana sih kuliah itu? Terus lingkungannya kayak apa, seperti apa. Nanti kalau udah menginjak kayak semester 2 mungkin udah mulai join organisasi, terus lomba-lomba seperti itu Kak. Jadi menyesuaikan diri dulu di semester 1. Saya jawabannya sebenarnya juga hampir sama, karena tuh apa ya, kita kan masih maba ya, masih bingung itu dunia perkuliahan tuh seperti apa sih. Nah kita masih fokus pada nilai dulu ya, pokoknya betul. kemampuan diri dulu lah. Nah baru tahun berikutnya kita akan fokus ikut organisasi gitu ya. Nah awalnya tuh aku pengen ikut organisasi itu hanya untuk memasukkan ke dalam CV doang nih awalnya. Oke, tahu. Tapi setelah lihat kakak-kakak waktu kita masih PBAK nih, kayaknya tuh asik banget, bisa kenal banyak orang, bisa ketemu adik tingkat. Terus tuh ternyata manfaatnya juga lebih itu, nanti di dunia kerja kalau kita sudah pernah ikut organisasi itu ternyata juga kepake ya. Iya, terus Gitu. kita kan jadi punya teman banyak kan Iya, Kak. bener. Pasti kayak tanya, ada lowongan pekerjaan nggak, seperti itu. Jadi ikut organisasi itu juga bisa membangun relasi ya. Iya dong. Betul. Dan juga kalau ikut lomba-lomba itu juga bisa nanti dimasukin ke CV nih, juga bisa Iya. itu. Terus kalian kan tadi mau ikut organisasi nih, kira-kira kalian mau join HMPS nggak sih? Kalau saya jujur juga pengen ikut HMPS sih, karena HMPS itu kan organisasi internal ya. Iya. Nah dari awal tuh saya sudah punya rencana ingin masuk ke organisasi internal gitu. Kalau saya pribadi awalnya nih kayak lihat-lihat join nggak ya, nanti kalau capek gimana kan gitu ya Kak ya. Nah tapi setelah dilihat oke lah join, karena HMPS kayaknya asik juga. Terus apa ya, biar kita tuh juga bisa membangun relasi kita dengan teman-teman, terus juga biar dekat sama dosen kayak gitu. Iya. Kalau mau join di divisi apa? Udah ada pandangan belum? Kalau saat ini kita belum ya, masih bingung karena di HMPS tuh sistemnya tuh sama kayak waktu kita OSIS di sekolah Iya, atau betul. berbeda itu belum tahu. Oke. Terus kalau masalah mau masuk mana, jujur belum tahu ya. Karena kita akan masuk sesuai dengan kemampuan kita dan pokoknya itulah. Dan sedangkan kita belum menemukan diversi di dunia perkuliahan gitu. Iya. Mungkin dari teman-teman bisa explore lagi ya Iya. masalah perkuliahan ini. Jadi mungkin itu aja ya percakapan kita kali ini. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Iya. Oke. Jadi sebelum kita tutup, kita ada jargon matematika nih. Udah pada hafal kan ya, walaupun mahasiswa baru. Hafal insya Allah. Jadi kita bisa jargon dulu. Nanti kalau aku bilang tadris matematika, kalian yang gerakannya ya, oke? Oke. Jadi tadris matematika, Sukseskan cita-cita, majukan Indonesia. Mungkin cukup sekian matematika podcast kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman di rumah, jangan lupa subscribe, follow IG, dan juga ada TikTok HMPS juga, jangan lupa di follow. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.